wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kunkarina, mahasiswa Universitas Musamus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang barisan. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas di dalam materi barisan? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di sini, nonton terus video ini hingga selesai. Pada pembelajaran materi barisan, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kedua, menggunakan pola barisan aritmatika atau barisan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual seperti pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Indikator pencapaian dalam materi ini yaitu mendefinisikan barisan, menyatakan pola, kemudian menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan barisan, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, sekarang kita mulai materinya yaitu materi barisan aritmatika. Di sini barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda yang dilambangkan dengan B. Nah, kemudian rumusnya yaitu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Dengan B itu sama dengan beda, UN sama dengan suku ke N, maaf itu harusnya suku. Terus kemudian UN dikurang 1 sama dengan suku sebelum suku ke N, dan N itu banyaknya suku. Itu UN dikurang 1 ya. Nah, untuk bentuk barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3 sampai UN dengan N itu elemen asli. Nah, rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, dengan A itu suku awal, UN suku ke N, dan B beda atau selisihnya. Kemudian rumus suku tengah barisan aritmatika yaitu UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2, dengan UN itu suku terakhir, T itu sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini, suku ke-40 dari barisan 7531 adalah, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu A-nya atau nilai awal itu sama dengan 7. Kemudian B atau bedanya itu sama dengan min 2. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN yaitu U40 atau U yang dicari, kemudian A itu sama dengan 7, N nya 40 dikurang 1, B nya min 2. Kita kerjakan hasil masuk, kemudian hasilnya yaitu min 71. Jadi suku ke-40 yaitu min 71. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu barisan geometri. Di sini barisan geometri itu merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku dan berurutannya selalu sama atau tetap. Kemudian perbandingan hasil bagi antara dua suku berurutan pada baris geometri disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Nah, adapun rumusnya yaitu R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Kemudian untuk mencari suku tengah barisan geometri yaitu rumusnya UT sama dengan akar A kali UN, di mana T itu sama dengan N tambah 1 dibagi 2, UN itu suku terakhir. Kemudian rumus untuk mencari suku ke N barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. H itu suku awal, R itu rasionya. Nah, kemudian bentuk barisan geometri itu yaitu U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sampai UN dibagi UN kurang 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini, selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong ke menjadi 2 dan seterusnya.
Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima adalah, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu A-nya atau nilai awalnya itu sama dengan 1, kemudian R-nya atau rasio sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan itu U5-nya. Kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, di sini A-nya itu 1, kemudian R-nya itu 2 dipangkatkan N-nya itu 5 dikurang 1 sama dengan 4, sehingga jadi hasilnya 32. Jadi jumlah potongan kertas setelah potongan kelima yaitu 32 buah. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu aplikasi barisan. Aplikasi barisan itu terdapat pada pertumbuhan, peluruhan, dan bunga majemuk. Pada pertumbuhan, rumus yang kita pakai yaitu PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Untuk peluruhan, UN sama dengan U1 dikali 1 dikurang P dibagi 100 pangkat N. Nah, kemudian untuk bunga majemuk yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkatkan N. Kemudian untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini Pak Burhan meminjam modal sebesar 15 juta dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun. Berapakah modal yang diterima Pak Burhan dari debiturnya jika diperlakukan bunga majemuk dengan suku bunga 5% per tahunnya? Di sini untuk penjelasannya, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu M0 sama dengan 15 juta, P itu sama dengan 5% atau 0,05 dan N itu sama dengan 5. Kemudian yang ditanyakan di sini yaitu M-nya. Kita menggunakan rumus yaitu M sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan N. Di sini M0-nya itu sama dengan 15 juta, I-nya itu 0,05 dan N-nya itu 5. Kemudian kita kerjakan sehingga diperoleh hasilnya yaitu 19.144.500 rupiah. Demikian penjelasan yang dapat Kakak sampaikan. Kakak harap materi yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Kakak. Terima kasih atas perhatian kalian dan waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.